Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mulyan Teki. Kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menganalisis substansi dan strategi dakwah Nabi SAW sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah SAW di kehidupan masa kini dan masa depan. Yang kedua, memerinci substansi dan strategi dakwah Nabi SAW sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah SAW di kehidupan masa kini dan masa depan. Materi yang dikaji yang pertama adalah perintah berdakwah, yang kedua substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan yang ketiga adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Perintah Allah kepada Nabi SAW berdakwah di Mekah. Muhammad diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun ketika sedang bertahanus di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Ruhul Amin atau Malaikat Jibril turun dengan menyampaikan wahyu yang pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah setelah menerima wahyu Quran Surah Al-Mudassir ayat 1 sampai dengan 7. Dakwah ini dilakukan selama 3 tahun. Orang yang pertama masuk Islam disebut dengan As-Sabiqunal Awalun, yang diantaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, dan Abdurrahman bin Auf. Dakwah Jariyah atau dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah menerima wahyu Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 10 tahun. Oke, kita masuk substansi dakwah Nabi SAW di Mekah. Yang pertama adalah memurnikan akidah. Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan ajaran Al-Hanif telah banyak diselewengkan hingga terjadi penyimpangan dan kesesatan dalam keyakinan dan peribadatan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa satu-satunya yang harus disembah dan diibadahi hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, menanamkan kemuliaan akhlak. Sebelum Rasulullah SAW diutus, moral masyarakat Mekah mengalami kerusakan seperti mengubur bayi perempuan dalam keadaan hidup-hidup, berzina, mabuk-mabukan, berjudi, dan lainnya, sehingga dikenal dengan masa jahiliyah. Dalam Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Substansi yang ketiga dalam dakwah Rasulullah adalah menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Masyarakat Mekah masa jahiliyah sangat membedakan gender, kehidupan laki-laki yang lebih tinggi dan mulia dibandingkan perempuan, status sosial antara bangsawan, majikan, dan kaum budak. Nabi SAW mengajarkan bahwa dalam Islam semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Hal yang membedakan hanyalah ketakwaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, mengajarkan hari kiamat. Dalam ajaran Islam, setelah alam dunia ini hancur, akan digantikan dengan alam akhirat yang akan meminta pertanggungjawaban manusia atas perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Jika manusia berperilaku baik dan mengamalkan ajaran Islam, akan mendapat balasan surga. Namun akan sebaliknya, jika perilaku selama hidup di dunia penuh maksiat dan durhaka kepada Allah, akan mendapatkan siksa neraka. Kajian berikutnya adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama adalah dakwah Syria atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah dakwah Jariyah atau terang-terangan. Dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah lakukan selama di Mekah setelah menerima wahyu Al-Mudassir ayat 1 sampai dengan 7. Beliau lakukan selama 3 tahun. Rasulullah memulai dakwahnya dimulai dengan dari keluarga, sahabat, kerabat, dan orang terdekat. Orang yang pertama masuk Islam disebut dengan As-Sabiqunal Awalun,
yang diantaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Harisah, dan Zubair. Berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Nabi SAW berdakwah di Mekah dengan terang-terangan dimulai setelah menerima wahyu, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Beliau lakukan selama 10 tahun secara terbuka, mengajak masyarakat Mekah untuk mengimani dan beribadah hanya kepada Allah walau banyak rintangan, ancaman, dan tantangan. Namun semua itu Rasulullah hadapi dengan penuh kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Strategi yang dijalankan oleh Nabi SAW ketika berdakwah secara terang-terangan di Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah menjamu dengan jamuan makan. Rasulullah mengundang masyarakat Mekah, kerabat keturunan Bani Hashim dengan jamuan makan. Istri beliau Khadijah teramat sangat berkontribusi besar dalam proses dakwah Nabi SAW di Mekah. Seluruh harta, jiwa, dan raganya menjadi penopang dan penguat Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam. Yang kedua adalah mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Setelah berdakwah kepada Bani Hashim dan mendapat jaminan dari pamannya Abu Thalib untuk melaksanakan dakwah, Rasulullah SAW pergi ke Bukit Sofa untuk berdakwah setelah turunnya ayat Asy-Syu'ara ayat 24. Lalu Baginda pun keluar dari rumah dan menuju Batok, yaitu sebuah perhimpunan besar di Mekah bertempat di Bukit Sofa. Rasulullah SAW lantas menyeru, "Ya Sabbaha, berkumpullah pagi-pagi." Penduduk di situ mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang menyeru itu, dan ada yang menjawab, Muhammad. Mereka semua pun berkumpul di tempat itu dan Rasulullah mulai menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, Nabi SAW mengirim utusan dan surat. Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam di dalam kota Mekah. Namun di luar kota Mekah pun menjadi objek dari dakwah Nabi SAW dengan mengirim utusan yang membawa surat dari Rasulullah. Di antara raja dan penguasa yang mendapat surat dari Nabi SAW adalah Heraklius, kaisar dari Romawi, Khosrow, kaisar Persia, Al-Muqawqis, raja Mesir, dan Negus, raja Abyssinia, Mundir ibnu Sawa, gubernur Sawa. Yang terakhir adalah para peziarah yang datang di musim haji. Dakwah yang rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap kali musim haji datang, yaitu menyampaikan Islam kepada para peziarah dan mengajak mereka beriman kepada Allah semata dan mengakui beliau sebagai utusannya. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Nabi mendatangi kabilah-kabilah yang datang dari berbagai penjuru Jazirah Arabia, termasuk diantaranya menemui peziarah yang datang dari Yastrib. Berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, secara bergelombang telah masuk Islam di hadapan Rasulullah, yang peristiwa dalam sejarah ini dikenal dengan Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2. Terima kasih untuk telah menonton kajian kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.